Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang overview dan studi kasus pengambilan keputusan dalam perusahaan bersama rekan-rekan saya. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat vital. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahan. Ini biasanya merupakan keseimbangan antara disiplin yang harus ditegakkan dan sikap manusiawi terhadap bawahan. Menurut Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih, atau tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Menurut Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Tujuan pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap sekali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pemimpin organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Proses pengambilan keputusan. Pertama, identifikasi masalah. Dalam hal ini, pemimpin diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Yang kedua, pengumpulan dan penganalisis data. Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Yang ketiga, pembuatan alternatif kebijakan setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu diperkirakan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada metode perkiraan yang baik terdiri dari berbagai macam pengertian. Yang pertama ada perkiraan dalam arti proyeksi, perkiraan yang mengarah pada kecenderungan dari data yang telah terkumpul dan tersusun secara kronologis. Perkiraan dalam arti prediksi, perkiraan yang dilakukan dengan menggunakan analisis sebab akibat. Selanjutnya, perkiraan dalam arti konjeksi, perkiraan yang didasarkan pada kekuatan intuisi atau perasaan. Intuisi di sini sifatnya itu subjektif, artinya tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengolah perasaan. 4. Pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai
akan berhasil atau sebaliknya. Pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif ataupun negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Yang keenam, pemantauan dan pengevaluasian hasil. Pelaksanaan setelah keputusan dijalankan, seharusnya pemimpin dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Evaluasi pelaksanaan keputusan. Evaluasi seringkali dianggap proses terakhir dari pengambilan keputusan. Namun, perlu kita cermati lagi, evaluasi bukanlah akhir. Evaluasi dapat melahirkan umpan balik setelah diadakan. Evaluasi dapat menghasilkan keputusan-keputusan baru, misalnya ketika keputusan yang telah dilaksanakan dinilai sangat efektif. Maka keputusan tersebut dapat dijadikan acuan untuk keputusan-keputusan atas permasalahan lain yang di kemudian hari dapat terjadi. Namun, ketika pada tahap evaluasi ternyata keputusan yang dijalankan menghasilkan permasalahan-permasalahan baru atau bisa diartikan keputusan tersebut kurang efektif, maka pembuat keputusan diharuskan membuat keputusan baru yang mengarah kepada perbaikan. Pendekatan umum dalam evaluasi adalah sebagai berikut. Pengukuran atas pencapaian yang diamati. Yang kedua, perbandingan dengan norma, standar atau hasil yang diinginkan. Yang ketiga, penilaian sampai sejauh mana nilai dapat dipenuhi. Yang keempat, analisis penyebab kegagalan. Yang terakhir, keputusan atau umpan balik. Untuk yang selanjutnya adalah ruang lingkup evaluasi. Menurut Denniston, ruang lingkup evaluasi ada 3, yaitu A. Kelayakan program atau kesesuaian hasil dengan sikon, B. Kecukupan program hasil dibandingkan dengan tujuan, dan C. Efektivitas dan efisiensi program. Adapun efektivitas adalah hasil dapat menyelesaikan masalah dan efisiensi adalah hasil dengan penggunaan sumber daya. Tujuan evaluasi ada beberapa poin. Yang pertama, mengukur efek suatu program atau kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Yang kedua, memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan dan menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan implementasi. Poin berikutnya adalah memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atau memenuhi akuntabilitas publik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.